Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak doakan semoga kalian semua tetap sehat ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila pada hari ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong bantu kami, satukan hati dan pikiran kami, supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. I have need to be baptized of thee. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton video mengenai Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, di antara adik-adik, apakah sudah ada yang sudah dibaptis? Kakak sudah dibaptis. Kakak dibaptis sewaktu kecil di gereja HKBP. Nah, baptis itu sebenarnya apa sih? Baptisan adalah salah satu dari sakramen yang diterima oleh orang yang percaya. Sakramen secara sederhana artinya adalah sakral atau suci. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Di HKBP hanya diakui 2 sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kedua sakramen inilah yang diperintahkan oleh Yesus untuk dilakukan di gereja. Sakramen menjadi tanda akan kasih Allah yang memberikan keampunan dosa, keselamatan, perdamaian, dan kebahagiaan. Sakramen memberikan anugerah dan menguduskan seseorang untuk mempersatukan manusia dengan Allah. Nah, seperti yang disebutkan tadi, baptisan kudus adalah salah satu dari kedua sakramen yang diperintahkan Yesus untuk diterima di gereja. Baptisan kudus adalah saluran kasih atau kemurahan Allah bagi manusia. Dengan baptisan kudus, kita dijadikan layak untuk menerima keampunan dosa, kelahiran kedua kali, kelepasan dari kuasa maut dan kuasa iblis. Lalu, kita juga berhak untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Agar kita bisa bersama dengan Yesus di surga nanti. Di HKBP, baptisan kudus yang terpenting bukanlah cara atau teknik atau tempat dilaksanakannya, seperti kolam, danau, atau sungai. Tetapi yang ditekankan di HKBP adalah makna dan berkat
yang akan kita dapatkan setelah kita mendapatkan baptisan tersebut. Melalui baptisan kudus, orang percaya akan memperoleh keampunan dosa, kebebasan dari kematian kekal, dan tentunya mendapatkan keselamatan yang kekal. Pernahkah adik-adik melihat ada orang yang dibaptis? Di gereja HKBP, biasanya baptisan kudus diberikan kepada anak-anak yang masih kecil. Biasanya, sewaktu kecil, orang tua membawa kita, anak-anak, untuk dibaptis sebagai janji bahwa orang tua akan membawa anak-anak untuk pergi ke gereja dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, biasanya orang tua akan mengingatkan kita untuk pergi ke gereja, atau kalau tidak bisa pergi ke gereja seperti sekarang, adik-adik bisa melakukan ibadah di rumah. Di HKBP sendiri, baptisan kudus hanya dilayankan sekali selama hidupnya. Gereja HKBP menekankan bahwa anak bayi dibaptiskan di tengah gereja. Dengan baptisan itu, mereka termeteraikan ke dalam persekutuan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus juga bersuka cita menerima anak-anak. Master is in need of rest. Please, please. Peter, James. Suffer the little children to come unto me. Forbid them not. For of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Saat Yesus hidup di bumi, dia menyebut anak-anak yang datang kepadanya dan sering menyebut anak-anak dalam pengajarannya. Dalam satu kesempatan, Yesus menegur para murid yang menghalang-halangi sejumlah orang tua yang membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus untuk menerima berkat. Dia berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Yesus sangat mencintai anak-anak karena mereka penuh dengan sukacita, memiliki rasa kagum, juga memiliki ketulusan, ketergantungan, percaya, dan memiliki kerendahan hati. Wah, alangkah senangnya menjadi anak-anak yang selalu dicintai oleh Yesus.
Nah, adik-adik, kita harus berbahagia sebagai orang-orang Kristen yang menerima karunia dari Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen akan mendapatkan karunia keampunan dosa, keselamatan, perdamaian, dan kebahagiaan. Sakramen menjadi tanda yang nyata dari kasih Allah yang sangat besar. Kedua sakramen ini akan kita terima sebagai orang Kristen. Baptisan kudus kita terima biasanya saat kita bayi. Nah, kalau satu lagi, sakramen perjamuan kudus, adik-adik nanti bisa terima setelah nanti lulus CD ya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Untuk tugasnya, adik-adik diminta untuk bertanya kepada mama atau papa adik-adik kapan tanggal dibaptis kalian. Dituliskan di buku catatan ya, lalu difotokan ke gurunya masing-masing. Lalu, untuk kelas tanggung, jika ingin menambah nilai, kalian coba hafalkan Markus 10 ayat 15, lalu nanti divideokan. Dan jangan lupa kirimkan ke kakak Lia atau kakak Grace ya. Kita akan akhiri kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan. Terima kasih atas segala apa yang Engkau berikan sampai pada hari ini. Tolong bantu kami untuk selalu mendengarkan dan melakukan apa isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya. Dadah.